Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 chapter 45 tidak bisa mengambil resiko. Rieyan dan Jidong bergabung, dan serangan api Yin dan yang terlalu kuat. Selain itu, ada Zhou Weiqing lain di depan, mengandalkan kekuatan kuat dari setelan tanpa cincin kebenciannya. Xiandi Hailong benar-benar tidak tahan sendirian. Untungnya, di belakangnya ada seorang kematian bodah. Pedang Pluto yang sangat kuat membuat Zhou Weiqing dan ketiga orang itu sedikit seperti tikus, dan Kaisar Abadi dan Kematian hampir tidak bisa menahannya, tetapi mereka juga agak dikalahkan. Mundur. Pada saat ini, Zhou Weiqing, Jidong dan Lai Yan menerima perintah Wu Yuhao untuk mundur pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga sama sekali tidak ragu, langsung berhenti menyerang, berbalik dan pergi. Ini adalah manfaat dari alam dewa yang sama, kepercayaan mutlak, dan eksekusi yang sangat cepat. Hailong terkejut, menoleh untuk melihat ke arah Dam, mundur. Mereka sangat berhati-hati. Pihak Lombo baru saja melancarkan serangan, mereka mundur ke sini. Bodah mengerutkan kening, mereka benar untuk takut. Lawan memang lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan. Alam dewa Douluo tentu saja harus cemburu, kecemburuan ini berasal dari pusat alam dewa. Jika itu hanya pertempuran sederhana antara kedua belah pihak, taktik Tang San pasti akan jauh lebih radikal, tetapi pertempuran para dewa ini pasti akan memimpin fusi para dewa di masa depan. Seberapa penting? Tidak ada keraguan bahwa kedua belah pihak akan menggunakan kekuatan pusat alam dewa masing-masing. Tidak peduli seberapa kuat alam dewa, itu tidak dapat dibandingkan dengan 6 alam dewa. Peran pusat alam dewa pada saat kritis pasti akan luar biasa. Karena itu, taktik Tang San sangat konservatif. Apalagi di tahap awal, segala godaan adalah mencari peluang. Mencari kesempatan seperti dia sebelumnya menggerebek Tianhen. Dia menggunakan pedang darah Ashura untuk menyerang Tianhen. Jika dia berhasil, maka Tianhen akan terpukul keras jika dia tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan pusat alam dewa. Suara piano berubah, dan Long Gongwei yang maju segera menerima pemberitahuan dari Ye Yinzu. Kecepatan Lombo melambat, berhenti, dan berkata kepada Dewa Gila Lei Xiang di sampingnya, kami juga mundur. Pihak lain telah pulih, dan dia tidak bisa tidak mempertimbangkan kemungkinan dikepung. Karena dia tidak yakin bahwa dia akan dapat mengambil Tang San dalam waktu singkat, belum lagi ada sesuatu yang seharusnya adalah menara cahaya kematian besar yang menjaga markas lawan. Begitu Tang San bertahan cukup lama, maka dia dan Lei Xiang mungkin akan dikepung oleh 5 raja besar. Dewa Gila Lei Xiang jelas tidak mau, karena mereka tidak jauh dari base camp lawan. Bahkan jika mereka mengelilingi kita, kita mungkin tidak memiliki kesempatan. Penyelamatan kita tidak akan lebih lambat, kata Lei Xiang dengan bingung. Long Gongwei menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak perlu mengambil resiko. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan menderita. Ayo pergi. Saat dia berkata, dia menarik Lei Xiang, berbalik dan pergi. Lei Xiang tidak punya pilihan selain berbalik dengan Long Gongwei. Tidak lama setelah mereka pergi, Tang San keluar dari hutan tidak jauh dari situ, sambil mengerutkan kening, sangat berhati-hati. Strategi untuk memancing musuh ke dalam tidak berhasil. Faktanya, dia cukup yakin bahwa dia dapat menahan mereka berdua, dan begitu Lei Xiang dan Long Gongwei terus memperdalam dan mencapai base camp, kemungkinan besar mereka akan tertinggal. Dari pandangan mata burung, dapat dilihat bahwa ketika Dewa Cahaya, Long Gongwei dan Lei Xiang, Dewa Kegilaan, mundur, kecepatan Dewa Emosi Wu Yuhao, Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, dan Hercules melambat pada saat bersamaan. Kedua belah pihak berhenti sejenak seperti sebelumnya. Setelah 2 percobaan bolak-balik, mereka tidak pernah melakukan kontak mendalam, dan tidak ada pertempuran sisik penuh. Kedua belah pihak tampak sangat berhati-hati. Dan saat ini, Huo Yuhao telah mengambil kesempatan untuk menyelesaikan semua tata letak jalan tengah, dan 3 menara lampu mate mulai terbentuk. Dia bergerak cepat di seberang jalan kiri, sementara Tang San bertukar posisi dengannya saat ini dan sampai di jalan tengah. Hercules Zhou Weiqing, yang awalnya di sebelah kanan, juga datang ke tengah. Di sisi berlawanan dari 6 alam dewa, Long Gongwei dan Lei Xiang mundur, dan suara piano Ye Yinzu berhenti sementara, seolah-olah untuk mengurangi konsumsi. Berbagi deteksi roh Huo Yuhao menjadi jelas lagi, dan dia dapat dengan jelas memantau bahwa lawan masih mempertahankan formasi 2 ke 2, dan tidak ada perubahan. Di satu sisi,
ada perubahan konstan, sementara di sisi lain, kedua belah pihak memiliki taktik yang berbeda, namun keduanya tampak sangat berhati-hati. Faktanya, apa yang telah dilakukan Tang San adalah menciptakan peluang untuk mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit, dan dengan cepat memotong 1 poin. Namun Long Gongwei mantap, selalu mampu menstabilkan emosinya pada saat menghadapi setiap godaan, sehingga ia bisa tetap tenang. Bisa dikatakan, sebagai pemimpin kedua belah pihak, mereka telah menunjukkan kemampuan yang kuat, terutama dalam penguasaan situasi di hadapan penonton, tidak ada yang mengungkapkan kekurangannya. Para dewa menyaksikan pertempuran di luar angkasa. Pada saat ini, suasana hati secara bertahap menjadi tenang dari awal naik dan turun. Dari sudut pandang mereka, itu adalah hal yang paling jelas untuk dilihat, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat perubahan posisi kedua belas raja dari kedua belah pihak dan situasi setiap pertarungan selama keseluruhan proses. Alasan kenapa suasananya tenang, adalah karena situasi yang ditunjukkan kedua belah pihak saat ini benar-benar serasi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada cacat. Tidak diragukan lagi, pertarungan ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, karena tidak ada yang akan memberi kesempatan kepada yang lain. Kedua belah pihak telah bertemu saat ini, dan mereka juga tidak menggunakan metode apapun untuk melindungi deteksi pihak lain. Di sisi 6 dewa besar, Huo Yuhao diizinkan untuk mengatur 3 menara lampu mate di sebelah kiri, dan 9 menara lampu mate akhirnya selesai. Membentuk, dari sudut pandang pertahanan, tidak ada keraguan bahwa alam dewa dulu jelas lebih unggul. Tang San sudah berada di tengah jalan tengah saat ini. Dari tempatnya berada, dia bahkan bisa melihat sosok yang menjulang tidak jauh dari sisi lain dengan penglihatan. Mata Ametis dan Zidi juga mengawasinya. Qin Die Yinzu duduk di pundaknya. Kedua belah pihak saling mengawasi dengan tenang, tidak ada yang bertindak gegabah. Suasana hati Tang San saat ini sebenarnya sedikit suram, tampaknya 9 menara lampu kematian telah diatur dan pertahanan mereka sudah sangat stabil. Tetapi dia tahu itu dengan jelas di dalam hatinya, karena dua sisi pusat alam dewa yang mendukung mereka tidak menunggu pada saat yang bersamaan. Dari segi besarnya, mereka tidak hanya tidak memanfaatkan, tetapi karena stabilitas pihak lain, mereka semakin dirugikan. Alasannya sederhana, dalam proses setiap persidangan, kedua belah pihak akan memperdalam pemahaman satu sama lain, dan setelah pihak yang lain benar-benar yakin, guntur akan datang kapan saja. Dan setelah 6 raja besar memobilisasi kekuatan pusat para dewa, seberapa mudah bagi mereka untuk memblokir serangan yang begitu kuat. Tentu saja, 6 raja dewa besar tidak akan bertindak gegabah, karena dalam peninggalan dewa kuno ini, tidak mudah untuk memobilisasi kekuatan pusat dewa. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Setelah kekuatan pusat dewa dimobilisasi, mereka tidak dapat dikalahkan. Maka sangat mungkin untuk melakukan serangan balik secara instan dan kehilangan kemenangan akhir. Solen 3.5 Chapter 46 Shock Mental. Karena itu, semua orang menunggu waktu terbaik. Itu sama untuk Tang San. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Tang San berubah dan dia terus berpikir. Deteksi roh yang dibagikan oleh Huo Yuhao memberikan dasar penilaiannya. Dari perspektif efektivitas pertempuran, di antara 6 Raja Dewa di sisi berlawanan, Raja Dewa Cahaya Long Gongwei, Kaisar Naga Laut Abadi, Dewa Gila Lei Xiang, dan Dewa Kematian Adai adalah yang terkuat dan mereka semua adalah Raja Dewa tertinggi dengan tingkat artefak super. Ye Yinzu dan Tiandi Tianhen lebih lemah. Dari sudut pandang kepentingan, tidak ada keraguan bahwa Kaisar Qin Ye Yinzu dan Dewa Guangming Raja Chang Gongwei adalah dua orang yang paling penting. Salah satunya adalah pilar jiwa, dan yang lainnya adalah otak yang mengontrol penonton. Sama seperti dia dan Huo Yuhao. Oleh karena itu, jika ingin mengalahkan musuh, cara terbaik adalah mencari peluang untuk melenyapkan setidaknya salah satu dari dua karakter inti lawan. Kemudian, tidak diragukan lagi bahwa target terbaik adalah Qin Ye Yinzu yang dekat dengannya. Kepentingan Ye Yinzu sama sekali tidak kalah dengan prestise Longbo, dan dalam hal efektivitas tempur, dia jelas lebih lemah. Meskipun ada geng Zidi paling banyak setingkat dewa tingkat pertama. Namun, Tang San akan segera memikirkan sebuah pertanyaan siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan jebakan. Lawan selalu mempertahankan formasi 2-1-2, dan apa tujuan dari formasi konstan? Mungkinkah mereka hanya untuk merayu diri sendiri? Berbagai pemikiran terus muncul di hati Tang San, tetapi dia tidak pernah berani bertindak. Dengan cara ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Hercules Soul Waking berdiri di samping Tang San saat ini, dan berbicara melalui akal ilahi, Tuan Sagot, apa yang harus kita lakukan?
Dia sangat menghormati Tang San. Jika bukan karena Tang San, apalagi dewa, aku khawatir dia akan jatuh ke tangan musuh yang kuat. Ketika Dewa Kehancuran memberontak, itu karena reaksi terakhir Zhou Weiqing yang membuat Tang San membalikkan keadaan. Di antara 6 anggota Komite Alam Dewa Douluo, Zhou Weiqing adalah yang paling patuh kepada Tang San. Tang San mengerutkan kening, "Weiqing, jika Anda digunakan untuk menggantikan Kaisar Qin di sisi lain, apakah Anda bersedia?" Zhou Weiqing terkejut sejenak, dan berkata, "Saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Selama itu bermanfaat bagi keseluruhan situasi, saya baik-baik saja." Tang San mengangguk sedikit, "Bagi kami, kesempatannya sebenarnya tidak terlalu banyak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungimu, tapi jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu harus berkorban. Kamu harus siap." "Oke." Zhou Weiqing tidak memiliki omong kosong. Dia selalu menerima penilaian Tang San. Kesadaran berfluktuasi, dan Tang San dan yang lainnya dengan cepat menghubungi satu sama lain. Dia tahu bahwa untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin lama waktunya, semakin tidak beruntung. Itu harus memanfaatkan pihak lain untuk mengambil tindakan sebelum mereka sepenuhnya memahami realitas mereka. Posisi alam Dewa Douluo tidak lagi disesuaikan, dan Raja Dewa dari 6 alam Dewa Agung di sisi berlawanan masih mempertahankan formasi sebelumnya. Pada saat ini, Tang San perlahan keluar dari lini tengahnya dan berjalan menuju lini tengah. Itu benar, dia berjalan keluar sendirian, dan langsung pergi ke seberang Kaisar Qin Ye Yinzu. Matanya tenang, dan dia terlihat seperti berjalan normal. Tapi menghadapi Tang San seperti ini, Ye Yinzu, yang duduk di pundak Zidi, tiba-tiba merasakan tekanan yang luar biasa. "Dia ada di sini," seagot Tang San. Dia segera menyampaikan ide ini kepada semua orang. Kaisar Qin mendaur ulang, yang lain siap untuk bertarung. Long Gongwei mengeluarkan perintah. Di bawah bimbingan Ye Yinzu, Zidi perlahan mundur, sudah ada peikin cincin 9 xiao di lutut Ye Yinzu, tapi dia tidak bermain, jelas menunggu kesempatan terbaik. Mengenai ini, Tang San tidak merasakan apa-apa, masih berjalan ke depan perlahan, dan segera, dia sudah melewati lini tengah dan memasuki wilayah yang berlawanan. Saat dia bergerak maju, Zidi mundur, dan menjaga jarak dekat dengan yang sebelumnya. Tidak diragukan lagi, semakin dalam musuh, semakin berbahaya bagi Tang San. Tapi dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu, itulah yang dia lakukan. Apa yang akan dia lakukan? Raja Dewa dari 6 dewa besar semuanya memiliki ide yang sama dalam pikiran mereka. Jari Ye Yinzu melambai lembut pada senar, dan itu tidak membuat nada, tapi dia melepaskan gelombang suara, merasakan lokasi para dewa alam Dewa Douluo di sisi yang berlawanan. Yang mengejutkannya adalah tidak peduli itu Hu Yuhao, Zhou Weiqing, Jidong dan Lian, mereka menjaga di bawah menara lampu kematian dalam posisi mereka sendiri, dan mereka tidak bermaksud untuk masuk lebih dalam. Apakah Tang San benar-benar siap untuk pergi sendiri? Karena posisi lain tidak bergerak, Raja Dewa di sisi 6 dewa juga tidak bertindak gegabah, karena mereka khawatir setelah mendapat dukungan mereka, jalan yang dijaga semula akan dimanfaatkan oleh lawan. Pada saat ini, mata Tang San tiba-tiba menyala, dan pada saat berikutnya, jari kakinya menyentuh tanah, tubuhnya sudah keluar, dan langsung menuju ke Kaisar Qin Ye Yinzu. Pada waktu bersamaan, dalam roh seumur hidup dari alam Dewa Douluo, Tang San berteriak keras, "Tangan!" Dewa api yang baik dan dewa kejahatan Jidong segera memberikan pengaruh. Kedua dewa besar itu bergandengan tangan, seperti dua kelompok. Seperti meteor yang menyala, mereka langsung pergi ke kedalaman kanan untuk melancarkan serangan kali ini. Mereka tidak menyimpan apapun, tetapi tetap dengan kecepatan penuh dan bergegas ke kedalaman kanan. Di belakang Tang San, Hercules Zhou Weiqing berteriak keras, menarik busur panjang seperti bulan purnama di tangannya, menembakkan panah dengan keras, derawing busur indah di udara, dan menembak langsung ke langit. Tang San hampir sampai di depan ametis bimeng di depan Kaisar Ungu. Tubuhnya juga membengkak melawan badai, dan seketika menjadi lebih besar. Mengangkat tangan kanannya, Clear Sky Hammer dilepaskan, dan langsung berubah menjadi palu raksasa, dan dia langsung menuju ametis bimeng. Hancur. Tangan Ye Yinzu seperti kupu-kupu mengenakan bunga, dan serangkaian pedang tak terlihat yang terdengar seperti piano ditembakkan dari Jiuk Xiao Huan Peikin. Pada saat yang sama, juga terdengar seperti penyergapan di semua sisi. Zidi tidak mundur tetapi bergerak maju. Dia mengambil langkah keras ke depan, membanting tinjunya, dan meledak ke arah Tang San. Armor batu kecubung tertutup rapat di seluruh tubuhnya, dan kekuatan mengerikan meledak ke segala arah.
Dan pada saat ini, seluruh peninggalan dewa kuno tiba-tiba bergetar hebat, bahkan ketujuh dewa yang menyaksikan pertempuran di udara terasa seolah-olah peninggalan dewa purba di bawah sedikit terguncang pada saat itu. Om, apakah itu Kaisar Qin Ye Yinzu, Raja Dewa Guangming Longgong Wei, Dewa Gila Lei Xiang, Naga Laut Kaisar Abadi, Dewa Kematian Adu, atau Tiandi Tianhen yang telah mundur ke base camp? Mereka semua merasa otak mereka langsung kosong. Terutama Kaisar Qin Ye Yinzu, melalui deteksi suara piano, benar-benar kehilangan kendali dalam sekejap, dan tidak dapat lagi melihat lokasi dewa lawan. Di sebelah kiri, di dahi Huo Yuhao, pupil vertikal emas meredup hampir seketika, dan dia segera duduk bersila di tanah, menutup matanya dan beristirahat. Pada saat itu, dia mengeluarkan dampak jiwa dengan mata jiwanya sendiri, menutupi seluruh penonton. Kali ini konsumsi baginya tidak diragukan lagi cukup besar. Namun, itu memiliki efek ajaib dalam sekejap. Soul Land 3.5 Chapter 47 Chapter 47 Nama saya Xiao Wu. Hilangnya Qin Yin Probe berarti bahwa dalam waktu singkat, 6 raja di sisi berlawanan telah benar-benar buta. Bahkan karena dampak guncangan jiwa ini, hubungan spiritual di antara mereka menghilang. Putuskan seluruh jaringan kontak. Ini adalah salah satu fitur pembunuh nyata Tang San. Sebagai master yang mengendalikan raja penonton, Huo Yuhao tidak hanya sesederhana menghubungi, tetapi yang lebih penting, menekan semangat penonton pada saat kritis ini. Penindasan saat ini menutupi paruh waktu 6 alam Dewa Agung, jadi bahkan Tianhen terjauh pun dilanda kesadaran spiritual yang kuat. Suara piano Ye Yinzu pecah hampir seketika, dan penyergapan 10 sisi baru saja berhenti memainkan ritme. Tinju Zidi juga menjadi lambat, dan matanya menjadi tersebar. Basis kultivasi Zidi tidak diragukan lagi lebih lemah daripada Kindi. Yang terkuat adalah kekuatan fisiknya, dan dia tentunya tidak dapat dibandingkan dengan para dewa dalam hal kesadaran spiritual. Guncangan mental Huo Yuhao terutama ditujukan ke sisi ini, jadi, saat Zidi terkena dampak, dia juga paling terpengaruh. Tubuh Tang San tiba-tiba menyusut, melewati tinju Zidi, dan satu pukulan menghantam dada kecubung Bimeng. Pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru dengan gila-gilaan menyemburkan tinjunya, melilit tubuh Zidi, dan Clear Sky Hammer terbang dan mengenai Ye Yinzu. Tapi Tang San sendiri melompat dengan kepalan tangan di depan dada Zidi, dan pedang Ashura muncul kembali, menebas Ye Yinzu dengan pedang. Semua ini ada dalam perhitungannya, jadi hubungannya seperti air mengalir. Zidi, yang terkena pukulan olehnya, menembakkan tubuh besarnya ke belakang, dan Ye Yinzu di bahunya tiba-tiba terlempar. Selain itu, Kaisar Qin dan Kaisar Zi berada dalam hubungan simbiosis natal yang sama. Kaisar Zi terkena pukulan, dan Kaisar Qin Ye Yinzu juga mendengus dan menghembuskan nafas keruh. Guncangan jiwa tidak bisa berlangsung lama, pada saat ini Kaisar Qin sudah sadar. Namun, Clear Sky Hammer juga mendatanginya. Dalam keputusasaan, Ye Yinzu hanya bisa menggunakan Jiuk Xiao Ring Pei Qin di tangannya untuk melawan. Betapa kuatnya Clear Sky Hammer, dengan terburu-buru, dia langsung terbang dengan piano dan orang-orang memukul. Kemudian Ye Yinzu melihat cahaya berdarah jatuh dari langit, dan itu langsung ada di depan matanya. Tidak baik. Ye Yinzu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, bagaimanapun, dia masih berkata. Saat ini, ia sama sekali tidak bisa ragu, karena tidak hanya terkait dengan keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga terkait dengan penonton. Terdengar suara mendengung, dan Jiuk Xiao Ring Pei Qin di tangannya langsung menyala. Dalam sekejap, ada naga di sekitar tubuh Ye Yinzu, dan sepertinya ada 7 naga raksasa yang berubah menjadi 7 senar dan digantung di depannya. Naruto, ada suara piano yang sangat keras. Pedang darah Ashura terpental karena suaranya. Pada saat kritis, Kaisar Qin akhirnya menggunakan kekuatan pusat alam dewa dari alam dewa Kaisar Qin. Di belakang Ye Yinzu, cahaya dan bayangan besar yang persis sama dengan dirinya tergantung di sana, dan sebuah gukin diletakkan di atas lututnya, dan suara merdu dari piano terdengar. Itu adalah sebuah lagu, Feng Qiu Huang. Roh Tang San tiba-tiba muncul dalam keadaan kesurupan. Pada saat itu, dia sepertinya telah kembali ke awal. Pertama kali dia melihat Xiao Wu. Namaku Xiao Wu, Dancing Dance. Gerakan Tang San jelas diperlambat setengah ketukan di antara suara piano, dan dengan bantuan waktu yang singkat ini, wajah Ye Yinzu menjadi dingin, dan dia memegang piano di tangannya. Itu berguncang lagi, dan secara bersamaan bergerak untuk menyergap di semua sisi. Penyergapan di semua sisi ditambah Phoenix memohon Phoenix, dua musik piano yang sama sekali berbeda, saat ini benar-benar memainkan efek piano dan suara.
Dan kemampuan probing yang berasal dari Qin Bi juga muncul lagi. Namun, kali ini membuatnya terlihat tegak. Base Camp. Ye Yinzu tidak peduli mengganggu suasana hatinya, hampir tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan suaranya sendiri dengan ledakan kesadaran ilahi. Tiandi Tianhen yang berada di base camp hanya terpana, dan melihat panah jatuh dari langit di tengah langit, seolah dihitung, dan mengambil manik-manik Buddha yang terbuat dari 18 relik Buddha di tanah, lalu meroket lagi. Pada tingkat spiritual, relik Buddha hampir tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dikenali olehnya, bahkan jika dititah oleh para dewa, tidak mungkin untuk mengambilnya. Namun untuk benda asing, itu hanyalah untaian manik-manik Buddha. Ketika Rong Mianbing dengan jelas melihat item pihak lain di base camp, mengandalkan penilaian dewa yang pernah emosional itu atas fluktuasi mental, dia juga menebak dengan kasar keberadaan seperti apa itu. Oleh karena itu, panah yang ditembakkan Zhou Weiqing sebelumnya tidak ditujukan ke Ye Yinzu, tetapi ke rangkaian relik Buddha di base camp. Saat ini, Tiandi Tianhen adalah pengganti. Sebelum bertukar dengan rekan satu timnya, bahkan jika dia menonton, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan begitu relik Buddha terbang keluar dari base camp, itu berarti mereka telah kalah dalam pertempuran para dewa. Pada saat ini, relik Sang Buddha tiba-tiba bergerak dan nyanyian Sanskrit yang dalam terdengar. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan jatuh dari langit, dan sebatang tongkat menghantam panah panjang, mengubah panah panjang menjadi bubuk, dan pada saat yang sama mengambil relik Buddha dan jatuh dari langit, menempatkannya di tengah base camp. Tidak ada orang lain di sini, kecuali Kaisar yang abadi Lei Xiang. Alasan mengapa Lei Xiang berani mengambil relik Sang Buddha sebagai pusat penjagaan base camp adalah karena ia terkait erat dengan kepentingan rangkaian relik Buddha ini. Selama Kaisar belum menyelesaikan permainan, dia akan kembali ke base camp peninggalan penjaga kapan saja. Kaisar surga menghela nafas lega, tetapi mereka juga segera merasakan bahwa dari situasi ketika Kaisar Qin Ye Yinzu menghubungi pusat para dewa, tidak hanya ada masalah di sisi Ye Yinzu, tetapi juga perubahan telah terjadi di dua sisi lainnya. Kekuatan busur panjang adalah yang paling stabil, setelah terkena dampak jiwa, dia segera bergegas ke jalan tengah, meninggalkan Dewa Gila Lei Xiang sendirian di sisi kanan 6 alam dewa, yaitu alam Dewa Douluo. Jalan kiri dijaga oleh Huo Yuhao. Dan beritahu Lei Xiang, cepatlah maju. Anda harus menyelamatkan jika Anda menyerang musuh. Namun, Kaisar Abadi dan Dewa Kematian menyambut pasangan dewa baik dan jahat. Untuk menyelamatkan relik Buddha, Kaisar Abadi berpindah dalam sekejap, hanya menyisakan Dewa Kematian yang bodoh untuk menghadapi Jidong dan Lian. Sosok Duan telah berubah tak terhitung jumlahnya, dalam hal keterampilan tempur, intensitas serangan, dia adalah puncak keberadaan di antara 6 raja besar. Namun, dia menghadapi dua orang yang sama sekali tidak berbicara dengannya tentang keterampilan. Api menyala dengan api asli Mingyin yang dingin, dan Jidong terbakar dengan api Dewa Zhengyang. Keduanya seperti dua meteor yang menyala, dan mereka langsung menuju ke Dui. Kemanapun dia pergi, udara pun ditandai dengan jejak gelap, dan retakan yang pecah tidak dapat ditutup untuk waktu yang lama. Tak terhentikan, perlawanan positif pasti tak terbendung. Solen 3.5 Chapter 48 Chapter 48 Kebanggaan Es dan Salju. Bodah segera bereaksi, jadi dalam keputusasaan, dia juga harus mengerahkan kekuatan dari pusat alam dewanya. Sosok besar muncul di belakang Ahdu, bukan dirinya sendiri, tapi ayahnya yang bermaksud baik, Hades. Sosok Ahdu langsung bergabung dengan Hades. Hades, sedikit mengernyit, memegang pedang Hades di tangannya tiba-tiba menjadi ramping, ditarik keluar di tempatnya, dan bayangan pedang panjang bersinar dan berubah. Lapisan gelombang udara abu-abu memblokir dampak frontal kedua raja itu. Ledakan besar tiba-tiba muncul di sisi kanan, dan dari atas, awan jamur berwarna merah, biru, dan abu-abu bahkan terlihat naik. Baik Lian dan Jidong dikelilingi oleh energi abu-abu, dan kekuatan dewa mereka banyak dikonsumsi, dan situasi Duan tidak begitu baik. Dia adalah satu musuh dua. Bahkan dengan peningkatan energi pusat dari alam dewa, dia sendiri tidak pandai dalam bertahan, dan pakaiannya juga dibom. Pergelangan tangan yang memegang pedang Pluto sudah retak, dan darah merah kemasan mengalir ke bawah, begitu juga sudut mulutnya. Dia masih terluka. Namun, dia masih memblokir serangan penuh kedua raja besar itu. Ini adalah peran pusat alam dewa dalam pertempuran. Sosok menghalangi jalan Dewa Guangmin Raja Longgong Wei, dan itu adalah Hercules Zhou Weiqing. Ketika palu raksasa diangkat, Zhou Weiqing tidak mengatakan apa-apa, dan melancarkan serangan sengit terhadap Longgong Wei. Dia harus menciptakan peluang untuk Tang San dan mengulur waktu untuk Tang San.
Di sisi lain, Dewa Gila Lei Xiang bergegas masuk dengan panik, dan dia telah mencapai menara cahaya kematian pertama. Di sini, dia kebetulan melihat Lei Xiang, Dewa Emosi. Layu dalam kecemerlangan, jalan emas. Lei Xiang terpental dari tanah, dan cahaya keemasan menyebar dari bawah kakinya. Saat ini, yang bergema di benaknya hanyalah adegan dirinya dan Tang Wutong berpelukan. Setelah menjadi dewa, keterampilan fusi jiwa bela diri sebelumnya tidak lagi membutuhkan kekuatan dua orang. Selama dia memiliki dia di dalam hatinya, maka dia dapat melepaskan kemampuan yang kuat ini menjadi keterampilan magis. Dewa Gila Lei Xiang tidak mengelak. Baju besi Dewa Gila mengeluarkan topeng cahaya keemasan gelap, meskipun emas hitam juga diam-diam larut di bawah jalan emas layu yang mulia, tetapi kecepatan pembubaran jelas bukan kecepatan pemulihan cepat. Peluncuran tangsan yang tiba-tiba dan upaya yang tiba-tiba dan habis-habisan meletus, dan pertempuran akhirnya mulai mencapai tingkat yang memanas. Raja-raja dewa tidak lagi memiliki reservasi dan semua mulai pergi keluar untuk melepaskan kekuatan tempur mereka. Sinar cahaya keemasan bersinar, dan Huo Yuhao berdiri diam di tempatnya, dan sekelompok sosok telah muncul di sampingnya, dan mereka persis 6 jiwanya. Kedua sosok cantik itu berpegangan tangan, saling tumpang tindih, memadukan salju putih dan hijau. Itu berubah menjadi seberkas cahaya besar dan disemprotkan ke arah Dewa Gila. Kebanggaan dua kaisar es dan salju. Pada saat yang sama, di menara cahaya kematian jatuh seketika, dan itu juga mengenai Dewa Gila. Jalan emas, kebanggaan dua kaisar es dan salju ditambah cahaya kematian, pukulan 3 kali lipat, semuanya terkena. Namun, pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba melihat bahwa ada keliaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Dewa Gila ini. Tidak, seharusnya gila tepatnya. Nafas yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari Dewa Gila ini, dan 12 sayap hitam pekat di belakangnya dan matanya berubah hampir secara bersamaan. Clovelings langsung memerah seperti darah, dan matanya sepenuhnya berlumuran darah. Aura yang sudah sangat kuat saat ini benar-benar naik ke tingkat yang tinggi. Emas gelap asli dari baju besi Dewa Gila juga berubah menjadi emas merah dalam sekejap, ke-12 sayap mengepak, dan 3 pukulan yang jatuh pada Lei Xiang hampir hancur dalam sekejap. Dan sosoknya tiba-tiba membesar di depan Huo Yuhao. 6 sosok itu berdiri di depan Huo Yuhao satu demi satu. Sinar kematian lain jatuh dari langit. Namun, semua ini tidak cukup untuk menghentikan pria yang memiliki artefak super dan telah berubah menjadi malaikat merah darah bersayap 12. Apa itu God King? Raja para dewa. Baik itu Dewa Gila Lei Xiang, Naga Laut Kaisar Abadi, Raja Busur Panjang yang cerah, Dewa Surga, Dewa Kematian, dan Kaisar Qin Ye Yingzu. Masing-masing dari mereka adalah Raja para dewa dan penguasa tertinggi para dewa. Bagaimana kekuatan sejati mereka bisa begitu sederhana di permukaan? Meskipun Huo Yuhao tidak lemah, meskipun dia dapat mengontrol penonton, bagaimanapun juga, dia hanyalah titah dewa tingkat pertama yang baru saja memasuki tingkat Raja Dewa, dan tidak ada senjata super dewa di tubuhnya. Oleh karena itu, ketika Dewa Gila Lei Xiang pecah dengan putus asa, mencairkan keterasingan perang gila yang haus darah dan transformasi malaikat yang jatuh menjadi satu, dan akhirnya melepaskan keterampilan transformasi terkuatnya, malaikat merah darah, Huo Yuhao tidak bisa menghentikannya. 6 roh besar hampir seketika menyebarkan warna darah mereka, dan pada saat berikutnya, tubuh Lei Xiang telah memukul Huo Yuhao dengan parah. Boom, Huo Yuhao terbang dengan darah di mana-mana. Meskipun dia telah menggunakan semua kemampuan yang bisa dia gunakan pada saat itu, dia masih tidak bisa menahan serangan penuh dari Dewa Gila itu. Tidak hanya itu, 12 sayap Dewa Gila Lei Xiang mengepak dan melangkah keluar, dan menara cahaya kematian pertama hancur seketika. 12 sayap berakselerasi lagi, terus mengejar Huo Yuhao dan bergegas mendekat. Pergantian. Pada saat ini, suara yang agak tak berdaya terdengar, dan kemudian, roda pisau 7 warna jatuh dari langit. Huo Yuhao juga terkena perak, pada saat itu telah dipindahkan ke kejauhan. 7 hiaos Rong Nianbing dipotong terus-menerus, membayangkan ribuan kecemerlangan di udara, dan menghubungkan Dewa Gila Lei Xiang dengan 7 serangan. Di tengah raungan yang memekakkan telinga, Rong Nianbing mundur 7 langkah berturut-turut, dengan setiap langkah mundur, lingkaran cahaya berwarna-warni mekar di tubuhnya. Dewa Gila dalam keadaan malaikat merah darah 12 sayap benar-benar terlalu kuat. Dengan peningkatan senjata super ajaib dari armor pertempuran Dewa Gila, setiap pukulan menjadi lebih berat. Qiyao tiba-tiba bersinar di tangan Rong Nianbing. Di tanah, tornado besar berwarna-warni naik, dan dia juga memanfaatkan momentum untuk mundur. Saat berikutnya,
Tornado warna-warni itu hancur oleh dampak dari malaikat merah darah bersayap 12, tapi itu singkat. Waktu juga memungkinkan Rong Nianbing mundur dengan cepat dan cepat meninggalkan medan perang karena kendalinya atas kekuatan ruang angkasa. 12 sayap Lei Xiang mengepak, dan dia mengejarnya seperti teleportasi. Dalam keadaan malaikat merah darah 12 sayap, efektivitas tempurnya telah ditingkatkan hingga ekstrim, dan kesombongannya sama. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, silakan. Baik. Qianjun Chen Yuyu. Semburan teriakan terdengar di udara, seperti sambaran petir dari langit biru. Tongkat raksasa dengan panjang lebih dari 1 kilometer jatuh dari langit, udara meledak, bumi retak, dan ledakan kekuatan teror ekstrim melonjak dari segala arah. Master dari Immortal Emperor Hailong akan melawan dan mengalahkan Buddha Sun Wukong. Kumpulan kekuatan besar ini kemudian dibawa oleh Hailong, dan dia benar-benar mencapai tujuan menjadi satu-satunya yang abadi dan bahkan lebih biru. Qianjun Chen Yuyu adalah esensi sejati dari teknik tongkat Qianjun, dan gagasan untuk melawan langit dan tidak pernah mengakui kekalahan muncul dengan jelas. Dewa kematian yang sudah tertindas, mundur dengan mantap, Dewa jahat Jidong, dan Dewa api yang baik menghadapi serangan tiba-tiba, dan keduanya masih berpegangan tangan. Api yin dan yang bergabung menjadi satu, dengan tubuh mereka sebagai pusat, berubah menjadi matahari pijar, dan cahaya besar dengan diameter 100 meter bertemu dengan lingkaran emas yang jatuh dari langit. Ledakan.